Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Menggali ratusan sumur resapan, rahasia sukses Desa Patemon di Kabupaten Semarang menjadi desa mandiri air bersih di musim kemarau. Pemerintah Kota Semarang menggandeng para pengusaha untuk mencegah masalah stunting. Sampah-sampah plastik bisa disulap menjadi berbagai kerajinan cantik bernilai ekonomi tinggi. Pemerintah Kota Tegal bersama Yo Ayo Daur Ulang menggelar lomba daur ulang sampah. Diikuti oleh seluruh kelurahan Kota Tegal, lomba ini menyulap sampah menjadi aneka kerajinan unik. Lomba inovasi pengurangan dan penanganan sampah digelar untuk mendaur ulang sampah. Dalam lomba ini, terdapat 2 kategori lomba yang harus diikuti oleh peserta, yaitu lomba inovasi sampah plastik dan lomba video edukasi penanganan sampah. Dalam lomba inovasi plastik, tiap peserta membawa hasil kreasi daur ulang sampah menjadi berbagai kerajinan seperti tas, dompet, dan juga bingkai jam dinding. Sementara dalam lomba video edukasi, peserta membuat video proses daur ulang sampah hingga menjadi kerajinan inovatif. Hasil karya para peserta ini dinilai sangat kreatif dan juga memiliki nilai jual. Jadi ini sebenarnya lebih dari ekspektasi saya. Jadi begitu melihat hasilnya, mereka sangat kreatif, inovatif. Ya, kemudian dari beberapa hasil recycle ini malah yang saya lihat salah satunya sudah punya nilai jual. Bahkan beberapa mereka bilang sudah berhasil menjual itu. Jadi itu yang paling penting. Karena kalau kita bisa jual, itu akan jadi kesinambungan. Keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti lomba ini mendapat apresiasi lantaran bisa menjadi salah satu wadah untuk mengajak masyarakat lain dalam mengelola sampah. Sudah upaya yang langsung dilakukan oleh masyarakat ya, tiap kelurahan untuk betul-betul bisa mengolah, dalam hal ini adalah sampah anorganik ya, selain plastik ada styrofoam, ini menjadi hasil karya yang bisa berguna. Itu yang prakarya. Yang video itu nilainya bagus sekali, ada fungsi edukasi bagi yang tidak tahu akan jadi tahu. Antusias masyarakat dalam mengikuti lomba dirasakan oleh Surahman, salah seorang peserta lomba yang membuat 3 kerajinan daur ulang sampah. Yang pertama itu paving blok edukasi, jadi paving yang ada karakter hurufnya untuk kita untuk pendidikan anak. Yang kedua ini kan hiasi dari styrofoam murni semuanya dan pembuatannya juga sangat mudah sekali. Kemudian yang ketiga styrofoam juga dari bahan styrofoam, yaitu hiasan untuk kamar anak. Lomba inovasi pengurangan dan penanganan sampah ini dinilai berdasarkan bahan baku kerajinan, kreativitas peserta, penggunaan kerajinan barang, serta apakah barang ini nantinya bisa diperjualbelikan. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Ratusan siswa SMP Negeri 1 Jogonalan dibekali pembelajaran untuk memilah dan mengurai permasalahan sampah sejak dini. Tumpukan sampah menjadi permasalahan di kota dan dapat menimbulkan kebakaran. Tumpukan sampah menjadi permasalahan di kota dan dapat menimbulkan kebakaran. Siswa SMP Negeri 1 Jogonalan, Klaten dibekali pembelajaran untuk penanganan sampah. Siswa mengumpulkan dedaunan kering yang ditemui di rumah maupun lingkungan sekitar. Dedaunan kering kemudian dipotong kecil menggunakan gunting maupun mesin pencacah. Selanjutnya, dedaunan dimasukkan dalam wadah untuk diolah menjadi pupuk kompos. Daun kering seperti itu kenapa harus dijadikan jadi pupuk kompos dan diolah ini? Karena salah satu cara untuk pembuatan pupuk kompos itu dari bahan organik yang terdiri dari makhluk hidup atau tumbuhan. Yang dikhawatirkan apa kalau tidak dijadikan pupuk kompos? Yang dikhawatirkan banyak sekali warga di luar sana atau masyarakat yang membakar daun-daun kering atau sampah-sampah yang masih bisa digunakan untuk sebagai pupuk kompos, sehingga menjadikan pencemaran lingkungan gitu.
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jogonalan, Endah Sulistiowati, menjelaskan kegiatan tersebut menjadi pembelajaran penanganan sampah. Selain itu, juga menjadi pembagian implementasi kurikulum Merdeka. Siswa dibekali pengetahuan agar bijak dalam mengelola sampah dan dapat memilah sampah organik atau anorganik. Kalau ini sudah pembiasaan sejak dia masuk di SMP 1, MPLS dia sudah di kelas itu sudah terpilah sampahnya. Jadi mulai yang plastik untuk membuat ekobrik, tiap kelas itu sudah ada ekobrik. Jadi kami tidak boleh membuang sampah yang plastik ini ke luar tapi untuk ekobrik. Kemudian kertas untuk bubur kertas. Kemudian yang daun ini memang tidak kami libatkan semua anak untuk praktek, tetapi hanya di mapel IPA gitu. Nah, IPA saja berkelompok. Nah, hari ini punya ide bagaimana kalau itu semuanya mencoba mendesain sendiri, tidak dari guru materinya, tapi dia melihat YouTube sendiri dan dicoba. Nah, ini tantangan kan, kalau nanti ide itu bagus dan jadi kompos lebih cepat, kan dia bisa membuat sendiri di rumah seperti itu. Dari pembelajaran penanganan sampah, diharapkan siswa dapat menjadi lebih kreatif dan peduli terhadap lingkungan hidup sejak dini. Nantinya, pupuk kompos yang dibuat dapat digunakan di lingkungan sekolah maupun rumah siswa. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Warga desa Patemon di Tengaran Kabupaten Semarang tidak mengalami krisis air bersih saat kemarau panjang seperti ini. Apa rahasia warga Patemon sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah langganan krisis air bersih? Berikut liputannya. Di saat sejumlah daerah dilanda krisis air bersih berkepanjangan, warga desa Patemon di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang justru sama sekali tidak kesulitan air bersih. Meski sumber buatan atau sumber mata air tidak mengalir deras seperti musim hujan, namun debit air lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan warga sedesa. Tahun 2014 adalah titik balik bagi warga desa Patemon keluar dari krisis air bersih. Mereka ramai-ramai membuat sumur resapan di depan rumah, sekitar sumber buatan atau di sekitar mata air. Sumur resapan dibuat seluas 2x2 meter dengan kedalaman 2 meter. Pada bagian dasar diberikan batu koral untuk membersihkan air. Gerakan pembuatan sumur resapan awalnya tidak sedikit yang menolak, namun mayoritas warga tetap bergerak karena sudah merasakan pahitnya krisis air bersih. Seiring kemarau datang silih berganti, warga merasakan manfaat daya magis sumur resapan. Saat ini, Desa Patemon telah memiliki 300 sumur resapan, sehingga menjadi desa mandiri air bersih karena tidak pernah krisis air bersih saat kemarau panjang. Setelah kami mencoba sumur resapan itu ternyata di sini itu ya biarpun sudah musim kemarau seperti ini, kami masih bisa istilahnya mata air yang ada di sekitar kita itu masih mengalir biarpun tidak seperti musim kemarau. Musim penghujan. Jadi begitu Mas. Jadi sebenarnya sumur resapan itu sangat penting untuk kelangsungan atau keberlanjutan mata air yang ada di daerah kita masing-masing. Sekitar berapa tadi Pak? 300-an. Sekitar 300 Pak? 300, itu satu daerah. Sumur resapan ternyata menjadi kunci mengatasi krisis air bersih. Warga mengaku selama kemarau, sumur galian tidak pernah kering karena mendapat pasokan dari sumur resapan. Dengan adanya sumur resapan yang dibuat atau diletakkan di warga sekitar atau tetangga, itu dampak positif terhadap sumur gali sangat luar biasa. Luar biasanya artinya apa? Bisa memperbesar debit air di sumur gali. Itu yang pertama. Yang kedua, stabilitas dari debit airnya bisa terjaga. Apa yang dilakukan warga desa Patemon bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain, terutama yang kini mengalami krisis air bersih. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Proyek Ibu Kota Nusantara IKN mencuri perhatian pemerintah Cina karena mendirikan pabrik tiang pancang modern. Kehadiran pabrik tiang pancang juga akan membantu pembangunan proyek infrastruktur jalan tol Indonesia. Spoon spile atau tiang pancang menjadi material yang akan dibawa ke proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Tiang pancang yang diproduksi Cina ini merupakan tiang pancang yang dibuat dengan peralatan berteknologi modern di pabrik PT Indo Karya Beton yang baru saja dibangun di Demak. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono meninjau langsung pabrik produksi tiang pancang. Spoon spile atau tiang pancang produksi pabrikan Cina ini juga dapat dipakai sebagai material struktur di proyek infrastruktur jalan tol Indonesia. Namun demikian, peralatan yang digunakan menggunakan komponen lokal sebesar 70%. Ya, apalagi kalau tadi dibilang TKDN-nya sampai 70 dan mau dijadikan 100, ya kan? Jadi saya kira lebih baik. Sekarang kalau yang progresnya sudah sampai 40%, kalau yang APBN. Karena nanti selalu bertambah, nanti itu berarti turun. Tapi kalau kantor-kantor Menko, kantor Presiden, Istana Presiden, lagi yang lain-lainnya jalan tol, jadi sudah jalan. Meski didirikan oleh pengusaha Cina yang menggandeng pengusaha lokal, pabrik tiang pancang PT Indo Karya Beton di Demak ini tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal sebagai pekerja utamanya. Dalam sehari, pabrik ini mampu memproduksi sekitar 300 tiang pancang dengan panjang 12 meter. Yang membedakan ini dengan pabrik mix lainnya apa? Sama. Tapi kita sudah menggunakan alatan tadi, Pak, misalnya relatif ya. Untuk proses ngaduknya tadi, nyampurnya itu kan kayak sudah nggak manual ya? Tidak ada tadi. Mengangkat aja pakai hand. Total berapa, Pak, menyerap tenaga kerja? 250. 250. Ya. Dari yang tingkat SMA, tingkat SLTA sampai sarjana. TKA-nya ada, Pak? TKA-nya ada, tapi hanya untuk setup mesin aja. Tapi nanti ada produksi kan. Yang udah jalan proyek mana, Pak? Yang udah jalan proyek mana? Jalan yang ini. Ini kan baru mulai ini, Mas. Oh, ya, maksudnya yang udah kerjasama. Ya nanti dengan beberapa pengelola jalan tol ini, Pak. Proyek IKN sendiri saat ini telah berjalan 40%. Konsep pembangunan kota yang ramah lingkungan dengan material berkualitas memancing banyak pihak untuk berinvestasi, tak terkecuali investor asing. Ali Mustagfirin melaporkan dari Demak. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.